Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian tauhid yang tentunya kita sudah banyak mendengarkan isi buku yang kita kaji setiap malam Kamis di tempat ini. Dan kalau kita melihat, menarik kembali dari awal pengajian yang kita kaji dalam buku ini, itu sampai saat ini adalah merupakan hal-hal yang tidak boleh kita tidak tahu tentangnya. Mulai dari waktu pembahasan mengenal Allah, kemudian sekarang kita masih di pembahasan mengenal agama Allah, Islam. Kemudian mengenal iman, dan nanti mengenal ihsan. Kita masih di pembahasan mengenal iman. Kadang kita berkata, saya hafal rukun iman. Cuman kadang kita tidak tahu kandungan dan keharusan dari rukun iman yang kita hafal itu. Kita sudah ambil, alhamdulillah, iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul. Sisa dua lagi, iman kepada hari akhirat dan iman terhadap takdir baik dan takdir buruk. Pada malam hari ini kita akan ambil keimanan terhadap hari akhirat. Kata beliau rahimahullah, wal yaumil akhir. Di antara yang harus kita kenal dalam agama kita ini adalah kita mengenal yang namanya hari akhirat. Dan ini adalah hari yang kita tidak boleh tidak tahu. Karena kalau tidak tahu, kita tidak akan mungkin meyakininya. Dan ketika kita tidak meyakini akan adanya hari akhirat, berarti kita bukan mukmin. Artinya kita orang kafir dan tidak punya keyakinan terkait dengan hari akhirat. Hari akhirat ini nama untuk yaumul qiyamah. Nama untuk hari kiamat. Hari tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hisab dan membalas amalan mereka. Dinamakan hari akhirat, yaumul akhir, karena tidak ada lagi hari setelahnya. Tidak ada lagi kehidupan yang akan terjadi setelahnya. Karena ketika sudah ada hari akhirat, maka penduduk surga sudah masuk di surga dan kekal. Penduduk neraka sudah masuk neraka dan kekal. Disembelih kematian.
Sehingga Allah katakan sekarang ini tidak ada lagi kematian. Berarti itu adalah akhir perjalanan hidup kita. Karena kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala di beberapa fase. Fase pertama di alam rahim. Itu usia terpanjang kebanyakan manusia di alam rahim 9 bulan. Jarang melebihi itu. Kemudian fase kedua, alam dunia. Ini seorang berbeda-beda. Tergantung takdirnya. Hidup di dalamnya. Yang ketiga, ini lebih bilang alam akhirat. Iya, tempat terakhir. Dan keimanan terhadap hari akhirat itu mengandung beberapa perkara yang tidak sempurna. Atau bisa dikatakan kita tidak beriman terhadap hari akhirat kalau tidak beriman terhadap perkara-perkara ini. Yang pertama, ketika kita berkata dan meyakini, saya percaya yang namanya hari akhirat, berarti kita percaya adanya hari kebangkitan. Hari dihidupkan kembali semua yang telah meninggal. Ini tidak boleh tidak kita yakini. Kalau kita percaya, kita ngomong, kita katakan, kita yakini dalam hati akan adanya hari akhirat, tapi tidak percaya kalau kita akan dibangkitkan. Ini adalah pengingkaran terhadap Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian kalian setelah itu kehidupan dunia ini, karena di surat Al-Mu'minun Allah menciptakan seorang itu mulai dari mani, kemudian menjadi darah. Bisa kita baca surat Al-Mu'minun sebelum ayat 15-16. Iya. Mulai mani, kemudian berubah menjadi darah, kemudian menjadi daging. Jadi manusia ditiupkan ruh, kemudian keluar ke bumi. Setelah itu kata Allah, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayyitun." Kemudian kalian setelah itu akan mengalami yang namanya kematian. Pasti itu. "Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian nanti sungguh kalian pada hari kiamat tub'atsun akan dibangkitkan. Allah mencipta kita dan Allah akan mengembalikan kita. Di surat Al-Anbiya kata Allah, "Kama bada'na awwala khalqin nu'idu." Sebagaimana kami telah memulai awal penciptaan itu, kami akan mengembalikannya juga. Wa'dan alaina. Itu sudah pasti. Janji yang pasti atas kami. Inna kunna fa'ilin. Kemudian Allah katakan, sungguh kami akan melakukan. Ini surah Al-Anbiya 104. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau jelas menyatakan yuhsyarun nas yaumal qiyamah hubatan gurla. Manusia seluruhnya akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan hubatan gurla, tidak beralas kaki dan tidak bersunat. Dan ini sepakat kaum muslimin. Kaum muslimin, kan di sana ada yang mengingkari hari kebangkitan. Dari yang bukan muslim. Dari orang kafir. Iya. Di sana ada yang menyatakan, ma yuhlikuna illad dahar. Tidak ada yang membuat kami mati kecuali masanya. Kenapa dia mati? Saatnya mati. Nanti kalau dia saatnya hidup, akan hidup kembali. Iya, bahkan mereka punya keyakinan setiap 100 tahun itu akan bangkit kembali, tapi masuk di jasad yang baru lahir. Itu selain muslim.
Tapi sepakat kaum muslimin, orang-orang yang beriman, akan adanya yang namanya hari kebangkitan. Karena kalau tidak, maka kita hidup di dunia ini berarti cuma-cuma. Tidak ada gunanya. Dan itu tentunya menyelisihi apa yang Allah katakan. Allah katakan di surah Al-Mu'minun sendiri, di tempat lain. Ayat, tadi kan 15-16. Di ayat 115 Allah tegaskan, apa hasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu untuk abata? Hal yang percuma, sia-sia. Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Tak mungkin. Itu kalau kalian sangka, itu sangkaan kalian. Kalian harus meyakini, kalian pasti dibangkitkan. Ini hal yang pertama. Ketika kita bilang, saya beriman hari akhirat, berarti pasti kita percaya, kita akan dibangkitkan. Yang kedua, beriman akan adanya hisab. Akan adanya pertanggungjawaban terhadap apa yang kita lakukan dalam kurun waktu kehidupan kita di dunia ini. Tapi bukan mulai dari lahir. Mulai dari balik. Mulai dari usia balik. Jadi itu yang kita akan pertanggungjawabkan. Bukan mulai dari lahir. Jadi kita dari dalam perut itu tidak ada pertanggungjawaban. Sampai keluar ke bumi, selama kita belum usia balik, belum ada pertanggungjawaban terhadap yang kalian langgar, yang kita tidak lakukan dari perintah, yang kita lakukan berupa larangan. Belum ada catatan. Iya. Kapan? Hisab mulai dari usia balik. Situlah kita akan ditanya. Kita harus percaya itu. Kita akan dikembalikan kepada Allah, kemudian kita akan dihisab. Kita hafal semua mungkin, atau kalau tidak hafal kita sering dengar imam baca di sholat Jumat. Rakaat kedua, 2 ayat terakhir dari surat Al-Ghasyiyah. Allah katakan, inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Sungguh, hanya kepada kami mereka akan dikembalikan. Kita. Kemudian kata Allah, atas kami hisab mereka. Dan Allah katakan, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalih. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mitlaha. Wa hum la yudlamun. Siapa yang datang membawa kebaikan, maka baginya 10 kali lipat dari pahala daripada kebaikan yang dia lakukan. Karena 1 itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Wa man ja'a bisayyi'ah, siapa yang datang melakukan kejahatan, dosa maksiat, fala yujza illa mitlaha, maka dia tidak akan dibalas kecuali yang semisalnya. Ini kemurahan Allah. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak akan didolimi. Karena nanti akan diletakkan timbangan. Timbangan paling adil. Kata Allah, wa nadul mawazin al-qisṭa liyaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami akan meletakkan nanti timbangan keadilan pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan didolimi. Kalau ada sebesar darah, sebesar khardal, sebesar biji yang paling kecil atau hewan yang paling kecil dari kebaikan ataupun kejahatan, ataina biha, kami akan mendatangkannya.
Wa kafa bina hasibin, cukup kami sebagai yang menghisab, yang menghitungnya. Ini penegasan dari Allah. Masing-masing kita, tidak ada yang mewakilkan orang lain. Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanafah wa yasturuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan mendekatkan orang yang beriman. Ini keutamaan orang beriman walaupun pendosa. Yang penting dia beriman. Allah akan mendekatkannya. Hendak dipanggil di khayalak rame. Ditanya dosanya di khayalak rame. Hendak. Allah akan memanggilnya. Mendekatkannya. Fayadau alaihi kanafahu wa yastur. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan untuknya pelindungnya dan menutupinya. Artinya Allah akan bersendiri dengannya. Fayaqulu, dan Allah berkata, ata'arifu dambakada? Ata'arifu dambakada? Terus Allah bilang begitu. Apakah kamu mengakui dosa yang ini? Apakah kamu mengakui dosa yang ini yang kamu pernah lakukan? Fayaqulu, setiap Allah katakan, dia berkata, na'am ay Rabb. Betul ay Rabb, wahai Rabb. Dan di sana tidak bisa dia berbohong. Hatta idza qarrarahu bidunubihi wa ra'a annahu qad halak. Sampai ketika dia sudah mengakui semua dosanya. Jadi dia ditanya, ini dosamu? Iya. Ini dosamu? Iya. Sampai semuanya telah diakui. Dan dia melihat bahwa orang itu, kayaknya saya akan binasa. Ini banyak sekali dosaku, sedikit kesalahan. Sedikit kebaikan. Qala, tapi kata Allah kepadanya. Ini menunjukkan dia akan dihisab. Allah berkata kepadanya, satartuha lak alaik fid dunya. Waktu di dunia, saya telah menutup dosa itu kepada. Artinya banyak sekali dosa yang kita lakukan di dunia ini. Tapi tidak pernah orang tahu. Ini keutamaannya kalau kita berdosa. Ya. Dan kita pasti akan berdosa. Jangan sampaikan ke orang. Kapan kita sampaikan ke orang lain, berarti itu Allah singkap di dunia. Dan itu masalah. Karena Allah tidak memaafkan kalau yang terbongkar. Yang tertutup. Iya, yang dimaafkan. Dia orang ini, Allah katakan kepadanya, saya telah menutup itu di dunia untukmu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Wa ana aghfiruha lakal yaum. Dan saya ampuni untuk kamu pada hari ini. Keutamaan besar. Fayu'ta kitab hasanatih. Maka diberikanlah kitab kebaikannya. Setelah itu diakui. Tapi di dunia ditutup oleh Allah rapat-rapat itu. Tidak ada yang tahu. Kecuali Allah, kemudian dirinya. Dia sembunyikan. Sebagian orang melakukan kesalahan kadang terang-terangan. Itu bahaya. Ini orang beriman. Tapi ini berlaku untuk yang beriman. Yang percaya kepada Allah. Adapun kafir, munafik, hanya menampakkan keimanan. Di dalam adalah kekafiran. Ini tidak ditanya seperti ini. Kata Nabi lanjut. Dalam hadits Bukhari Muslim ini, wa ammal kuffar wal munafiqun. Adapun orang-orang kafir dan orang-orang munafik, fayunada bihim ala ru'usil khala'iq. Maka mereka dipanggil di hadapan makhluk. Dibongkar aibnya. Bukan hanya di dunia dibongkar, tapi juga di akhirat. Iya, tidak ada orang kafir yang tersembunyi aibnya di dunia ini. Tidak ada. Cari orang kafir yang tersembunyi aibnya. Tidak ada. Tidak ada itu tukang sihir, dukun bisa sembunyi. Pasti orang tahu. Pasti orang tahu.
Bahkan mereka memperkenalkan dirinya. Saya peramal. Saya orang pintar. Saya bisa menahan hujan. Tapi tidak bisa menahan kencingnya. Itu juga masalah. Iya, itu masalah mereka. Itu orang kafir. Pasti dibuka di dunia ini. Dibongkar. Di akhirat juga lebih dibongkar. Kata Nabi, ammal kuffar wal munafiqun. Adapun orang-orang kafir dan munafik, fayunada bihim ala ru'usil khalaik. Mereka dipanggil di hadapan seluruh makhluk namanya. Dipanggil. Iya. Kata Nabi, haula illadzina kadzabu ala rabbihim. Mereka itulah disebut besar. Mereka inilah para pendusta. Mendustakan Rabb mereka. Tidak percaya kepada Allah. Ala la'natullahi ala dhalimin. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang-orang zalim. Ini yang harus kita imani kalau kita percaya hari akhirat. Kita akan dihisab. Setelah tentunya dihisab, kita akan dibalas. Kita akan dibalas. Karena bukan hanya ditulis kemudian dibiarkan. Tidak. Kita akan dibalas. Yang beramal baik dibalas dengan kebaikan. Yang beramal jahat akan dibalas dengan kejahatan. Yaitu muncul keyakinan berikutnya. Karena kita akan dibalas, berarti keimanan terhadap hari akhirat juga kita harus percaya surga neraka. Itu harus, itu tidak boleh tidak. Kalau kita percaya hari akhirat, kita percaya kita akan bangkit, kita percaya kita akan ditanya, akan dibalas, tapi tidak percaya surga neraka, percuma lagi. Gugur keimanan kita. Ya, gugur keimanan kita. Banyak Allah ceritakan tentang surga. Sebagaimana banyak juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka. Kita harus paham itu supaya kita bisa yakini. Allah berfirman tentang surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyia rabbah. Sesungguhnya orang-orang beriman lagi beramal soleh. Mereka itulah manusia terbaik. Balasan mereka di sisi Rabb mereka surga adn. Mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalam selama-lamanya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Rabb-nya. Juga Allah berfirman tentang surga ini. Fala ta'lamu nafsun ma uqtiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah sembunyikan untuk mereka berupa penyejuk mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Ini tentunya. Adapun neraka juga banyak dalilnya. Harus kita yakini. Allah telah ingatkan. Wattaqun nar allati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dari neraka yang disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Juga Allah berfirman, inna a'tadna lidh-dhalimina naro. Sungguh kami siapkan untuk orang-orang yang zalim itu neraka. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la'anal kafirina wa 'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Sungguh Allah melaknat orang-orang kafir. Allah menyiapkan untuk mereka neraka yang menyala-nyala. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini kita harus percaya. Yang terakhir, kalau kita percaya terhadap namanya hari akhirat, juga kita harus percaya terhadap seluruh yang terjadi setelah kematian. Bukan hanya surga neraka, bukan hanya kita akan dibangkitkan nanti, tapi juga harus kita percaya semua yang terjadi sebelum semua itu, setelah kita meninggal. Yaitu masalah di kuburan. Kita harus percaya bahwa ada yang namanya alam kubur, alam barzakh. Itu bagian dari alam akhirat. Kuburan itu adalah awal akhirat.
awal akhirat. Di alam kubur ada nikmat, ada siksaan. Ada pertanyaan. Yang mana pertanyaan itulah yang menentukan nanti kita akan hidup di dalam kubur dengan penuh kenikmatan atau kita akan hidup penuh penderitaan. Bagaimana dalam hadis dulu saya sudah pernah sampaikan di awal pembahasan buku ini. Karena buku ini yang kita bahas adalah pertanyaan di alam kubur. 3 pertanyaan. Waktu itu saya sebutkan hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu taala anhu, bahwa nanti di alam kubur setelah kita dikuburkan, orang-orang kembali ke rumahnya, akan datang kepada kita 2 malaikat yang akan mendudukkan kita. Iya. Dan bertanya, man rabbuk wa madinuk wa man nabiyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Orang yang beriman, orang yang sudah belajar tentang 3 ini, dia akan jawab, Rabbi Allah, wa dinil Islam, wa Nabi Muhammad. Rabbku Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad. Ketika ditanya dari mana kamu tahu? Saya baca kitabullah. Saya belajar. Dan Nabi katakan, wa yudhillullahu dzalimin. Dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim. Maksudnya tidak bisa jawab. Ketika ditanya, man rabbuk? Dia hanya bilang, haha, la adri. Haha, saya tidak tahu. Ucapan kebingungan. Ditanya apa agamamu, juga sama jawabannya. Ditanya siapa nabimu, juga tidak tahu. Dia cuma bilang, sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya hanya mendengar orang-orang berkata begitu, ya saya juga ikut-ikutan. Ini tercelanya ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Lihat Nabi. Iya, yang belum bawa Quran, hadis. Karena orang yang kita ikuti itu akan lari dari kita. Dipastikan begitu. Jangan sampai kita hanya ikut orang, kita akan berada dalam hal yang tidak terpuji nantinya. Lihat ini orang-orang kafir. Di sebagian lafaz dikatakan al-munafiq. Di sebagian lafaz dikatakan al-murtad. Orang-orang yang hidupnya di dunia ini ragu. Tidak ada keyakinan pasti. Dia akan mengatakan begitu. La adri. Saya tidak tahu. Sami'tu nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya hanya mendengar orang ucapkan. Ya saya ucapkan. Saya hanya ikut-ikut. Kita harus percaya. Akan ada pertanyaan itu. Dan akan ada namanya adab kubur dan nikmat kubur. Masalah adab kubur itu sangat banyak dalilnya. Ada Quran, ada hadis, dan sepakat juga ahli sunnah. Kalau ini saya tidak bilang sepakat muslim. Karena ada juga selain orang muslim dari ahli bid'ah. Dia tidak meyakini yang namanya adab kubur. Iya, adab kubur. Di antara yang saya baca, yang banyak di Indonesia ini, alhamdulillah juga, tapi pemerintah sudah bubar. Kelompok Hizbut Tahrir. Itu di antara keyakinan mereka, tidak percaya adab kubur. Mereka lah yang viralkan video mereka gali kubur, tidak ada apa-apa yang terjadi. Iya, tidak ada kami dapat apa. Ya, dia tidak tahu. Dia sekarang di alam dunia. Tidak bisa melihat alam barzakh. Kan beda alam. Gimana caranya kamu bisa lihat? Walaupun sebagiannya Allah perlihatkan. Ada orang lama dikubur, jasadnya masih utuh. Berarti ada kehidupan di bawah.
Ada juga orang baru dikubur tapi sudah hancur. Itu menunjukkan ada. Tapi kan kita tidak lihat. Kan kita beda alam. Memang beda alam. Yang jelas kita sebagai muslim yakin akan adanya azab kubur. Ada dalil Quran, ada dalil hadits Nabi SAW. Dan hal ini tentunya sangat banyak. Di antaranya adalah hadits tentang pertanyaan tadi. Itu kan berarti ada yang akan terjadi di yang namanya di alam kubur. Di alam kubur. Iya. Ini beberapa perkara yang harus kita percayai tentang hari akhirat. Untuk adab kubur, saya hanya tutup dengan satu dalil Al-Bara' tadi, Ibnu Azib, tapi tadi sampai ke pertanyaannya. Kalau ini saya akan sebutkan ujung terakhir. Ya. Jadi ketika dia ditanya tadi itu, yang berhasil menjawab, Allah perintahkan kepada malaikat itu, fa'afrishuhu minal jannah. Ini untuk menunjukkan ada kenikmatan surga. Ini hadits wahyu ini. Iya. Hamparkan tikar untuknya. Yang tikar itu dari surga. Wa albisuhu minal jannah. Pakaikan dia dengan pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan pintu ke surga. Jadi dia dari alam kubur sudah dibukakan pintu ke arah surga. Iya. Qala kata Nabi, fayatihi min ruhiha wa tibiha, maka datang kepadanya bau surga. Karena dibukakan pintu surga sampai ke kuburan. Harumnya surga. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Dan dilapangkan kuburannya sejauh mata memandang. Iya. Ini kan jelas. Ada namanya nikmat kubur. Orang munafik, orang kafir, diceritakan juga oleh Nabi. Disempitkan kuburannya. Sampai hancur tulang belulang. Nah, ini jelas. Satu hadits ini saja, itu tentunya sudah cukup untuk membangun keyakinan adanya adab kubur dan nikmat kubur. Itu cukup bagi orang muslim. Adapun di sana orang-orang menolak adab kubur pakai dalil akal. Iya, pakai dalil akal. Bahkan ada di antara mereka yang berani bilang, tidak ada disebutkan Quran adanya adab kubur. Ada yang berani bilang begitu. Dari mereka. Iya. Na'udzubillahi minal khudlan. Tentunya itu adalah jauh dari keyakinan Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang hari akhirat. Insyaallah kita akan ambil di pertemuan akan datang terkait dengan keimanan terhadap takdir. Kita cukupkan dulu, kita masuk di pertanyaan. Bismillah, Pak Ustaz, ana izin bertanya. Ana baru bersih dari haid sekitar jam 8 pagi. Pertanyaannya Ustaz, bolehkah ana melaksanakan sholat subuh sekitaran jam 8 itu Ustaz? Tidak. Tidak ada lagi syariat untuk kita sholat subuh jam 8. Kalau kita suci sebelum matahari terbit, itu baru wajib sholat subuh. Tapi kalau kita suci setelah matahari terbit, tidak wajib kita sholat subuh. Yang wajib sebentar, sholat duhur. Apalagi kita suci jam 8. Tidak wajib sholat subuh. Iya, tidak wajib sholat subuh. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya meminjamkan uang
kepada orang dengan jaminan barang. Pertanyaannya, apakah saya boleh menanyakan tentang kapan dikembalikan uang saya? Iya, bukan hanya begitu yang boleh. Maunya kita catat tanggal jatuh temponya. Itu sudah diperintahkan memang di Quran. Dianjurkan. Iya. Idza tadayantum bidainin faktubu. Kalau kalian berutang, tulis. Tulis hari jatuh temponya, tanggalnya. Iya. Bahkan saksikan dengan 2 saksi. Kalau kita belum terlalu percaya kepada orang itu. Iya. Tulis dan persaksikan kepada orang. Iya. Hal tersebut. Paling tidak anak, istri, orang tua tahu kalau kita punya utang. Jadi bukan hanya menagih. Adapun menagihnya, ya itu sangat boleh. Kalau sudah jatuh tempo, boleh kita ingat. Boleh kita ingatkan. Iya. Bahwa utangnya sudah jatuh tempo. Utangnya sudah jatuh tempo. Dan itulah fungsinya itu barang jaminan tadi. Kalau qadarullah dia tidak bisa bayar, itu kan jaminannya boleh kita jual. Untuk menutupi utangnya. Kalau tertutupi pas, alhamdulillah lunas. Kalau kurang, maka masih ada catatan utangnya. Kalau lebih dari utang, kita kembalikan lebihnya. Kita kembalikan lebihnya. Seperti itu aturan dalam Islam. Wallahualam. Bagaimana hukum gadai, akad gadai secara syar'i? Ya, gadai itu kan seperti yang disebutkan oleh penanya. Gadai itu adalah ada orang mau minjam uang atau yang semisalnya, dia menjaminkan barang atau sesuatu. Iya, itulah dibilang gadai. Iya. Hukum syar'i menggadai boleh. Nabi menggadaikan baju besinya untuk membeli kebutuhan hidupnya. Iya, dibolehkan. Dengan syarat tentunya ketentuan ya tidak ada akad tambahan ketika kembalikan. Iya. Utang 100 juta, ya kembali 100 juta. Itu kalau menggadai. Kemudian barang jadi jaminan, tidak ada syarat untuk dipakai. Kapan ada syarat untuk dipakai? Itu lagi, tidak boleh lagi dari pihak yang memegang jaminan. Jadi, dalam yang memberikan utang, yang berutang, ya, dan yang memberikan utang, tidak boleh berakad akan ada kelebihan ketika kembali. Tidak boleh berakad. Kemudian barang yang dijadikan jaminan, namanya gadai itu kan menjaminkan barang. Tidak boleh dipergunakan oleh pihak yang memegang jaminan. Tidak boleh. Kapan dipakai oleh pihak yang memegang jaminan, yaitu si pemberi utang, si pemberi pinjaman, maka riba. Tapi kalau yang pakai adalah yang meminjam, tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Misalnya dia jaminkan sawah, suratnya dipegang oleh yang memberi pinjaman, dipakai oleh yang punya sawah. Iya, tidak ada masalah. Dan siapa tahu itu memudahkan dia supaya bisa bayar utangnya. Kadang-kadang kalau dijaminkan suratnya sawah, kemudian sawahnya juga diambil, nanti malah sulit dia bayar utang. Kenapa? Sawahnya sudah diambil. Sawahnya sudah diambil. Nah, itu masalah nanti. Kapan dipersyaratkan dia boleh pakai sawahnya oleh si pemberi pinjaman? Maka riba lagi. Riba qard. Riba qard. Tapi kalau tidak ada itu, maka boleh, dibolehkan. Ustaz, bolehkah kita meninggalkan sholat karena sakit? Tidak boleh. Tidak boleh meninggalkan sholat karena alasan sakit. Tidak boleh. Sholat semampunya. Kata Nabi, ada sahabat, ya, Imran bin Husain, dia bertanya, belum punya penyakit bawasir, ambeien, ya. Kata Nabi SAW kepadanya, sholat berdiri. Kalau tidak mampu ya duduk. Kalau tidak mampu ya berdiri, duduk, berbaring. Kalau tidak mampu, beri isyarat.
Ya, selama akal itu masih ada, kita enggak boleh meninggalkan yang namanya sholat. Yang dimaksud kredit syariat tanpa riba, tanpa denda, yang kayak bagaimana Ustaz? Ya, dilihat. Iya, syarat dari perkreditan itu. Ini tidak bisa kita jawab tanpa melihat syaratnya itu. Karena bahasa tanpa riba, tanpa denda, ini apa maksudnya tanpa riba? Butuh dilihat. Tanpa denda, apa maksud? Ini butuh dilihat dari akad perkreditan itu sendiri yang diajukan oleh si pembeli dan pemberi kredit. Ustadz, apakah boleh mencicil emas? Tidak boleh. Emas itu tidak boleh dibeli cicil. Iya, kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari Muslim, ya. Ad-dahab bil-dahab, wal-fiddah bil-fiddah, emas dengan emas, perak dengan perak, yadan biyadan. Sawaan bisawain, yadan biyadan. Kalau emas dengan emas kita mau tukar, harus sama dan tangan ke tangan. Perak dengan perak, kita mau tukar perak dengan perak, maka harus sama dan tangan ke tangan. Kemudian kata Nabi, wa idza talafatil ajnas, kalau beda jenis emas dan rupiah, itu namanya beda jenis. Emas rupiah itu kan beda jenis, bukan emas dengan emas. Ini emas dengan rupiah beda jenis. Fabi'u kaifa syi'tum, maka silakan jual bagaimana yang kalian inginkan, boleh tidak beda. Jangan sampai kita bilang harus sama. Berarti harus timbang itu uang baru timbang emas. Ya, ini uang kertas berat. Iya, rugi nanti. Maka silakan lakukan transaksi jual beli bagaimanapun harus sama. Idza kana yadan biyadin. Kalau tangan ke tangan. Itu dia. Kalau beda jenis, emas dengan rupiah, emas dengan dolar, misal, silakan lakukan transaksinya, tawar menawar silakan, tidak harus sama, tapi tangan ke tangan. Ketika cicil, maka tidak ada syarat tangan ke tangan. Karena pasti antara dua ini. Kita bayar dulu sampai lunas, baru dikasih emas. Atau kita dikasih memang emasnya, baru kita cicil. Tidak tangan ke tangan. Berarti riba. Riba bisa masuk. Kalau emasnya duluan, rupiahnya belakangan, riba nasi'ah. Karena riba itu ada 3. Riba nasi'ah, riba fadl, riba qard. Riba nasi'ah, riba fadl itu di emas, perak, rupiah, dan semisalnya. Riba qard di gadean. Di pegadaian. Itu yang diperhatikan. Bolehkah membayar infak dengan meminjam uang teman karena lupa membawa uang dan akan dikembalikan pada pertemuan selanjutnya? Boleh kalau kita yakin. Tidak ada masalah. Boleh seorang itu berutang untuk berinfak. Yang penting dia bisa kembalikan, yakin itu bisa dikembalikan. Ustadz, apa hukum menerima serangan fajar malam? Kita masih urus ini. Nggak usah kita urus itu. Ya, ini bukan fajar lagi. Ini sudah isya. Mau isya. Iya. Jam segini masih fajar. Ibuku seorang suka marah-marah. Sedangkan saya orangnya baperan. Aduh, ketemu. Bagaimana saya menghadapi orang tua yang seperti itu, Ustaz? Dan orang tua saya kalau marah biasa bicara kotor. Dan kalau dinasehati biasa lebih dulu marah. Iya, yang pertama kita sendiri sabar. Kan tidak usah baperan. Iya, tidak usah. Itu kan ibu kita. Memang haknya untuk memarahi kita. Iya, itu yang pertama. Tidak usah kita ambil perasaan. Kemudian yang kedua, ya alhamdulillah masih ada ibu. Karena ada orang mau dimarahi oleh ibunya tapi sudah tidak punya.
sabar saja. Itu akan hidayah untuknya. Ketahuilah, ibu kita marahi kita karena dia sayang. Tidak ada itu ibu marahi karena dia benci. Tidak ada itu. Kalau dia marahi kita berarti dia suka. Dia mau kebaikan untuk kita. Hanya saja dia tidak tahu kebaikan itu yang bagaimana. Kadang begitu. Ya, apalagi ibu, mereka itu lebih perasaan. Lebih mendahulukan perasaan daripada dalil. Apalagi ibu kita belum kenal dakwah, belum kenal Quran, belum kenal hadis. Itu tentunya itu kalau ada kesalahan yang dia marahi, padahal itu adalah kebenaran. Cuman menurut dia salah. Itu karena kurangnya ilmunya. Kita butuh saja bersabar. Kalau dinasehati malah dia juga tambah marah, tidak ada masalah. Sabar saja. Ustadz, bagaimana jika orang tua dikasih uang pemilu? Sama ini. Apakah boleh uang tersebut dikasih masuk dalam masjid? Tidak boleh. Tidak boleh. Kita kasih saja orang miskin. Terkait dengan alam kubur. Bagaimana keadaan orang yang beragama Islam tapi fasik, tidak bertakwa kepada Allah? Apakah ia juga bisa mendapatkan nikmat kubur? Ya. Kalau dia fasik, tidak cuma tidak bertakwa, jatuh dalam dosa, bisa. Kalau bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Kalau bisa menjawab 3 pertanyaan tadi. Karena ada orang yakin terhadap semua itu, cuman dia tergoda dan jatuh dalam dosa dan maksiat. Sehingga dia fasik. Tentunya bisa dapat nikmat kubur, diharapkan mendapatkan nikmat kubur. Tapi bersamaan dengan itu juga kita khawatir. Dia akan mendapatkan yang namanya siksa kubur. Kita hanya berharap dia dapat nikmat selama dia muslim. Walaupun jatuh dalam dosa. Ustadz, apa contoh praktek riba nasi'ah? Itu tadi, yang saya sudah jawab tadi, itu praktek riba nasi'ah. Kita pergi beli emas, kita ambil emasnya, baru kita bayar besok misalnya. Atau jangan besok, 1 jam kemudian. Itu namanya riba nasi'ah. Karena syaratnya itu tangan ke tangan. Kita ambil emasnya, kita bayar. Apakah bayar cash atau kita langsung transfer di tempat? Tidak ada masalah. Yang penting belum berpisah. Kita belum berpisah dari tempat, dari toko itu. Kita mau ambil emasnya, kita bayar. Cash ataupun transfer. Itu tidak masuk dalam riba. Tapi kalau kita akhirkan. Kita kirim dulu uangnya. Baru nanti dia kirim emasnya. Riba nasi'ah. Dia kirim dulu emasnya, kemudian nanti kita kirim uangnya, riba nasi'ah. Itu praktek riba nasi'ah. Adapun riba fadl tadi, sekaligus ini supaya 3 jenis riba itu kita sebutkan malam ini. Riba fadl itu banyak terjadi di kita adalah tukar tambah. Itulah praktek riba fadl. Kita pergi ke penjual emas, membawa emas lama. Yang kita sudah tidak mau pakai modelnya. Kita mau model yang baru. Maka kita kasih emas kita dan dia kasih emasnya dan kemudian kita tambah uang. Itu praktek riba fadl. Yang benarnya kita jual emas dulu. Dia bayar. Baru kita beli emas yang baru. Itu baru keluar dari yang namanya riba fadl. Dan itu mudah sekali sebenarnya. Cuman kita kadang tidak mau repot sehingga jatuh dalam riba fadl. Padahal di penjual emas itu banyak penada. Banyak itu di luar. Bisa kita pakai jual di dia. Karena dia itu membeli bukan untuk dia jual itu emasnya. Dia mau jadikan kepingan. Dia jual nanti. Dia lebur. Kemudian dia jual. Itu walaupun rusak. Kadang kita begitu. Emas rusak. Mau tukar emas baru langsung.
tambah riba fadl. Riba fadl. Yang benarnya jual saja dulu emasnya, baru pergi beli emas yang baru dengan uang yang kita punya dan uang hasil penjualan emas. Itu yang benarnya. Baik, kita cukupkan. Iya. Adapun tanya ini juga tentang coblos-coblos sudah, saya rasa sudah lewat. Alhamdulillah. Iya. Kalau antum bersyukur saya kepada Allah kalau selamat. Iya. Karena kadang hal itu menimbulkan ya kadang kekecewaan, kadang sakit hati. Sudah coblos tapi tidak menang. Iya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang selamat. Tidak ada sakit hati, siapapun yang naik kita taat, enak sekali. Nanti kalau yang naik yang lain yang coblos, itu tidak enak di hati. Dia akan taat tapi terpaksa. Iya, itu kan tidak bagus. Itu tidak bagus. Makanya alhamdulillah kalau antum selamat pada hari ini, puji Allah. Kalau juga antum tidak selamat, antum bertakwa juga kepada Allah, perbaiki tentunya apa yang akan datang. Ini saya ngomong begitu karena ini kita kebetulan sudah lewat saja masanya. Sudah lewat masanya. Adapun kemarin-kemarin saya tidak ngomong, sengaja saya lewat. Hal yang seperti itu kita tidak perlu sibukkan di masjid. Kita sibuk sekali di masjid bahas itu. Nih, kita mau saya kampanye di masjid. Jadi mau tak kita bilang coblos maki, pilih maki. Kita kadang orang mau memaksa orang itu untuk ngomong begitu. Iya, mau seperti itu. Enggak, kita harus tahu ini masjid. Enggak dipakai untuk begitu. Masjid itu kata Nabi, lidzikrillah. Masjid itu untuk zikir pada Allah. Wali qiraatil Quran, baca Quran. Bukan mau bicara begitu. Masa mau pergi itu hanya dibahas di luar. Bahas di warkop. Bukan di masjid. Dan di masjid. Jadi saya tentunya selalu latih diri untuk menahan diri berbicara masalah yang seperti itu di masjid. Iya. Banyak orang memaksa kadang kita untuk berbicara. Harus bicara kadang membawa, harus kita bicara ini Ustaz, karena kita banyak juga pengikut. Enggak, biar banyak pengikut. Ini masjid bukan tempat untuk begitu. Iya, masjid itu bukan tempat untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau mau bicara begitu, di luar masjid. Di luar masjid. Iya, itu wallahu alam. Kita cukupkan, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.